Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan di bawah tema batu yang hidup untuk rumah rohani. Ayat perenungan kita dari 1 Petrus pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia arsitektur, sebuah pondasi itu akan menentukan kuat atau lemahnya bangunan. Ketika fondasi itu kuat dan kokoh, maka bangunannya pun akan menjadi kuat dan kokoh. Sebaliknya, ketika fondasinya lemah, maka cepat atau lambat bangunannya akan hancur. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Kita harus punya fondasi, yaitu Kristus sebagai batu penjuru bagi kita. Rasul Petrus menggunakan metafora bangunan, menggambarkan tentang identitas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, mereka sedang menghadapi pergumulan, tantangan, bahkan penganiayaan. Dan Rasul Petrus ingin terus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya mereka tahu bahwa di tengah tekanan dan pergumulan, di tengah himpitan dan berbagai penganiayaan yang harus mereka derita, tetapi mereka tidak pernah menghadapinya sendiri. Ada Kristus sebagai batu penjuru yang akan terus menopang, menguatkan dan memampukan mereka menghadapi dan melewati masa-masa tersulit dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, sebagai Sinode Gereja Kristus, kita bersyukur bulan ini kita akan rayakan ulang tahun ke-86 tahun. Kita bersyukur bukan karena kuat dan gagah kita. 23 gereja Kristus yang ada di bawah Sinode Gereja Kristus ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan dan kecukupan yang Tuhan beri. Ada tantangan, ada masalah, ada himpitan yang kita hadapi, baik sebagai gereja maupun sebagai sinode. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu pun karena penyertaan Tuhan. Maka biarlah melalui bagian firman Tuhan ini, kita terus diingatkan bahwa setiap kita adalah bangsa yang terpilih. Kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dia mau supaya melalui setiap kita di dalam gereja dan melalui sinodenya, kita dipakai Tuhan menjadi batu-batu yang hidup, sehingga kita boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Allah dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.